Sakit yang sebenarnya tidak sakit. Apa maksudnya? Sakit karena kita merasa tubuh kita sakit, akan tetapi sesungguhnya kita tidak dalam kondisi sakit. Kok bisa begitu? Ketika kita merasa tubuh kita sakit, akan tetapi sesungguhnya kita tidak dalam kondisi sakit. Buktinya kita tidak sakit? Buktinya, kita sudah memeriksakan kesehatan kepada beberapa orang dokter. Hasil pemeriksaan dokter mengatakan tidak ada penyakit dalam tubuh kita, akan tetapi kita merasa diri sakit atau tidak sehat. Bukti mengalahkan fakta. Buktinya, hasil pemeriksaan dokter, hasil pemeriksaan medis kita tidak sakit. Namun, faktanya kita merasa tubuh kita sakit. Tidak perlu cemas, jangan bingung, sebab yang kita rasakan juga banyak dirasakan orang lain. Bukan kita sendiri yang merasakan hal itu. Boleh kita kesal, sebab hasil pemeriksaan dokter, hasil pemeriksaan medis menyatakan tubuh kita dalam kondisi sehat. Secara fisik, tubuh dinyatakan sehat, tekanan darah normal, suhu tubuh kita juga normal. Ketika kita merasakan tubuh kita tidak sehat, meskipun hasil pemeriksaan dokter, hasil pemeriksaan medis mengatakan tubuh kita sehat, perlu hati-hati karena perasaan kita mengatakan kita tidak sehat. Perlu hati-hati, cermati perasaan hati. Mari teliti apa kata hati kita. Bisa saja kita terkena somatisasi. Ya, kita kena somatisasi. Somatisasi yakni gangguan psikis yang mengakibatkan seolah-olah kita merasakan tubuh sakit. Somatisasi bisa menyerang siapa saja, baik laki-laki dan wanita. Namun, somatisasi lebih banyak menyerang wanita ketika berusia separuh baya. Ketika kita kena somatisasi, kita mengeluh sakit kepala, terasa sakit di dada, sakit di perut, tubuh kita meriang. Padahal ketika suhu tubuh kita diukur posisinya dalam keadaan normal. Merasa tubuh meriang, akan tetapi suhu tubuh normal, maka secara medis tubuh kita sehat. Penderita somatisasi akan merasakan gejala umum, kepala sakit, perut sakit, punggung sakit, sendi-sendi sakit, anggota tubuh ketika digerakkan sakit, dada terasa sakit, merasa mual-mual, perut terasa kembung, dan terkadang kita muntah. Tidak itu saja, penderita somatisasi juga ada yang mengalami nyeri pada tulang, sulit menelan, suka berhalusinasi, pandangan ganda, kejang-kejang, dan kita bisa hilang kesadaran. Sulit dijelaskan gejala somatisasi meskipun berdasarkan pemeriksaan fisik dan laboratorium. Gangguan somatisasi hanya dapat dibedakan berdasarkan gangguan somatoform, yakni ketika kita banyak keluhan yang melibatkan sistem organ yang multiple. Gangguan somatisasi lebih dekat kepada penderitaan psikologis yang ditandai dengan gangguan fungsi sosial, perilaku yang tidak normal, dan kita pun merasa tubuh sakit. Kita tidak perlu kesal ketika menderita somatisasi, karena somatisasi bukan hal baru. Bukan sekarang saja ada penderita somatisasi. Sudah lama ada dan diderita banyak orang. Sakit yang sebenarnya tidak sakit. Somatisasi sudah ada ratusan tahun yang lalu. Somatisasi ditemukan pada abad ke-17 oleh Thomas Sydenham, seorang inovator medis pada tahun 1624 hingga tahun 1689, dokter asal Inggris yang dikenal sebagai Bapak Kedokteran Klinis dan Epidemiologi. Thomas Sydenham dijulukin Hippocrates Inggris karena metode pengamatan dan pencatatan riwayat pasien secara rinci yang dilakukannya. Hebatnya, dia mengaku bukan ahli kejiwaan, namun faktanya berkontribusi banyak dengan kesehatan mental. Dia dikenal karena observasinya yang mendetail terhadap gejala penyakit, sehingga menemukan penderita somatisasi
Seseorang yang merasa dirinya sakit akan tetapi sebenarnya tidak sakit. Kemudian pada tahun 1859, temuan Thomas Sydenham itu oleh Paul Briquet, seorang dokter Perancis, melakukan pengamatan gejala dan sistem organ tubuh manusia secara psikologis. Lantas, tahun 1943 oleh Stekel memunculkan istilah somatization untuk menggambarkan manifestasi klinis fisik dari konflik neurotik. Pengamatan Paul Briquet tentang penyebab somatisasi tidak spesifik, akan tetapi menemukan rumusan psikososial yang bisa menjadi pedoman somatisasi, yakni adanya gangguan interprestasi komunikasi sosial dan penolakan kejiwaan, seperti mengerjakan pekerjaan yang tidak sesuai dengan keinginan jiwa, akibatnya mudah marah. Menjadi pedoman, somatisasi adanya gangguan interprestasi komunikasi sosial dan penolakan kejiwaan, di mana ketika kita mengerjakan pekerjaan yang tidak sesuai dengan keinginan jiwa, dan kita pun gampang marah, menjadi pemarah. Kemudian, Stekel mengatakan, somatisasi adalah manifestasi klinis fisik yang membuat kita merasa sakit yang sebenarnya kita tidak sakit. Stekel mengembangkannya kepada hal-hal yang berkaitan dengan tingkah laku kita, tentang perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Stekel menilai adanya perubahan status sosial pada setiap diri manusia dari waktu ke waktu. Terus berubah. Berubahnya status sosial setiap diri manusia dari waktu ke waktu menimbulkan adanya gangguan terhadap diri manusia itu dalam posisi status sosial. Perubahan posisi status sosial itu membuat perubahan dalam perilaku setiap diri manusia. Kita terkadang sebagai manusia akan merasa diri kita tidak memiliki pendidikan yang memadai. Kita terkadang merasa diri sangat bodoh. Kita merasa diri kita dalam posisi miskin, orang yang tidak memiliki harta berharga. Bahkan terkadang kita merasa diri kita adalah orang yang tersusah, termiskin di dunia. Kita merasa tidak berdaya menghadapi kenyataan hidup karena merasa bodoh, merasa miskin, dan merasa diri kita tidak berguna dalam hidup. Jujur saja, kita semua pernah merasakannya. Suatu ketika, kita merasa tidak berdaya menghadapi kenyataan hidup, merasa diri kita tidak berguna dalam hidup. Semakin kita merasakan diri kita tidak berguna dalam hidup ini, muncullah keputusasaan. Ketika keputusasaan itu memuncak, ketika itu tubuh kita terasa lemah, sendi-sendi pada tubuh terasa sakit. Kita merasa tubuh kita sakit, namun sesungguhnya tubuh kita tidak sakit. Itulah yang dinamakan sakit yang sebenarnya tidak sakit. Ketika itu kita ingin berobat kepada dokter, ingin menghubungi para medis, meminta agar tubuh yang terasa sakit itu dapat segera sembuh. Kita akan merasa cemas, hidup terasa semakin tidak berguna. Kecemasan, kebingungan menyatu menjadi satu. Ketika kecemasan, kebingungan bersatu menjadi penanda kondisi psikiatri sangat paling menonjol, dan itulah yang dinamakan somatisasi. Somatisasi adalah kecemasan. Kebingungan menimbulkan depresi yang disertai gangguan mental. Depresi semakin berat membuat kita bisa menjadi pribadi paranoid, antisosial, fobia, dan bisa muncul keinginan bunuh diri. Penyebab paling dominan somatisasi adalah emptiness syndrome, di mana penderita merasa dirinya sendiri tidak berguna lagi seperti orang tua yang telah ditinggalkan anak-anaknya karena sudah berkeluarga dan anak-anaknya itu tidak melakukan hubungan komunikasi, atensi, atau perhatian kepada orang tuanya. Somatisasi secara umum adalah semua gangguan kejiwaan, psikologi
yang dapat memicu kita menjadi stres. Ketika stres berkepanjangan, lantas berujung kepada depresi. Kita pun terkena serangan somatisasi. Kita terkena serangan somatisasi, muncul keluhan sakit secara fisik yang secara fisik sebenarnya tidak sakit, akan tetapi secara psikis terganggu sehingga secara biologi terjadi gangguan. Hal itu dibuktikan dari hasil penelitian neuropsikologis menyatakan bahwa pasien memiliki gangguan perhatian dan kognitif yang menyebabkan persepsi yang salah tertahap masukan somatosensorik. Penelitian neuroilmiah pada dasarnya mengajukan konsep sitokin yang merupakan molekul pembawa pesan dari sistem kekebalan kepada dirinya sendiri dan kepada otak. Hal itu yang menyebabkan penyakit seperti hipersomnia, anoreksia, kelelahan, dan depresi. Cara ampuh melenyapkan gangguan somatisasi pada diri kita, yakni kita sendiri, harus percaya diri melakukan yang dianjurkan psikiater agar terhindar dari stres. Orang yang dekat dengan penderita somatisasi harus berempati kepada penderita, memberikan semangat hidup bagi penderita, dan membantu penderita mengatasi gejala-gejala gangguan somatisasi dengan cara mengekspresikan emosi, menawarkan alternatif dari kesulitan yang dihadapi penderita. Sejalan dengan adanya serangan somatisasi yang kita diderita, maka kita harus mengembalikan kepada diri kita sendiri, yakni kita sendiri yang menolak gejala stres, menolak kita menjadi depresi. Solusi ada pada diri kita, dan kita dapat meminta pertolongan kepada psikiater atau para psikolog untuk membantu kita mengatasi stres. Luangkan waktu spesial untuk bersama dengan orang-orang terdekat, orang yang kita cintai, orang-orang yang mencintai kita, orang tua kita, anak-anak kita, sahabat-sahabat kita. Buat waktu spesial untuk bersama, bersenang-senang, bernyanyi, bersenda gurau bersama. Kita yang terkena serangan somatisasi harus menguatkan diri, meyakinkan diri bahwa diri kita tidak sakit. Begitu ada terasa serangan somatisasi pada diri, maka cepat berikan solusi bahwa kita tidak sakit. Kita sehat, sakit yang kita rasakan adalah sakit yang sebenarnya tidak sakit.